Sebagai mahasiswa yang baru saja merantau ke Semarang untuk melanjutkan studi, aku menemukan diriku terjebak dalam situasi yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Kisah ini bermula saat aku memutuskan untuk mencari penginapan yang terjangkau. Mengingat anggaran yang kumiliki sangat terbatas, aku menemukan sebuah hotel tua di pinggiran kota Semarang yang menawarkan harga yang sangat menarik, terutama bagi mahasiswa seperti diriku. Hotel itu tampaknya menyimpan lebih dari sekedar kenangan masa lalu. Dibangun pada era kolonial, bangunan itu memiliki gaya arsitektur yang khas sekali, dengan lorong-lorong panjang dan kamar-kamar yang lebar. Namun, ada sesuatu tentang hotel itu yang membuatku merasa tidak nyaman. Mungkin karena suasana sepi yang terasa begitu pekat ya, atau mungkin karena cara pandang yang aneh dari resepsionis setiap kali aku bertanya tentang sejarah hotel itu. Nah, pada malam pertama, aku mencoba untuk mengabaikan perasaan tak nyaman itu. Aku berusaha untuk tidur, namun terbangun beberapa kali karena suara-suara aneh yang terdengar dari ujung lorong. Suara langkah kaki, pintu yang terbuka dan tertutup sendiri, dan bisikan-bisikan halus yang seolah-olah berusaha berkomunikasi denganku. Keesokan harinya, aku bertanya pada resepsionis tentang kejadian semalam. Dengan tatapan datar, dia hanya mengatakan bahwa itu hanyalah angin atau mungkin karena bangunan tua yang kerap kali mengeluarkan suara. Namun aku tidak yakin ada sesuatu yang lebih dari itu, dan aku bertekad untuk mencari tahu. Nah, pada malam kedua, aku memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar hotel setelah tengah malam. Langkah kakiku di lorong-lorong sepi terasa begitu berat, seolah-olah ada sesuatu yang menarikku ke arah tertentu. Aku berhenti di depan sebuah kamar yang terlihat sangat tua, dengan cat dinding yang mengelupas dan pintu yang terbuka sedikit. Dari celah pintu itu, aku bisa melihat ke dalam kamar yang gelap, dan sesosok bayangan hitam tampak berdiri di sana mengawasiku dengan tatapan kosong. Hatiku berdegup kencang, namun rasa ingin tahu mengalahkan rasa takutku. Aku mendorong pintu perlahan, membiarkan cahaya dari koridor masuk ke dalam kamar. Apa yang kulihat di dalamnya membuatku terpaku di tempat. Kamar itu dipenuhi dengan barang-barang kuno dan foto-foto lama yang tergeletak di mana-mana. Seolah-olah seseorang pernah tinggal di sana dan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Di tengah kamar itu terdapat sebuah cermin besar yang retak. Aku mendekati cermin itu, dan dalam pantulan cermin, aku tidak hanya melihat diriku sendiri, tapi juga sosok bayangan hitam yang sebelumnya aku lihat dari celah pintu. Sosok itu berdiri tepat di belakangku, dan mata yang memancarkan cahaya merah menyala. Dengan suara yang serak dan berat, sosok itu berbisik, "Kamu tidak seharusnya ada di sini." Aku berbalik untuk menghadapinya, namun sosok itu telah menghilang. Hanya tinggal aku, cermin retak, dan keheningan yang mencekam. Setelah kejadian itu, aku segera meninggalkan hotel dan tidak pernah kembali lagi. Aku menemukan tempat tinggal lain yang jauh lebih nyaman dan aman. Namun, pengalaman di hotel tua itu telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam ingatanku. Kisahku ini mungkin terdengar seperti cerita horor klasik, namun bagiku itu adalah pengalaman nyata yang mengajarkanku bahwa ada hal-hal di dunia ini yang masih belum bisa dijelaskan oleh logika dan ilmu pengetahuan. Dan terkadang lebih baik untuk tidak mencari tahu apa yang seharusnya tetap menjadi misteri. Sekian cerita pengalaman horor dari narasumber kami. Nantikan cerita-cerita berikutnya hanya di Story Radio FM.